Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Koh Dondi sudah memberikan tausiahnya pagi ini. Yang ingin saya tanyakan langsung saja, selama ini saya bertanya-tanya Koh, mengapa orang Nasrani itu begitu teguh memegang ajaran mereka, padahal bila dirunut dan bila mereka membaca asal muasal ajaran mereka itu, sepengetahuan saya yang pendek ini, itu berawal dari surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus, di mana yang saya ketahui, apabila saya salah mohon dikoreksi Koh Dondi, bahwa Paulus itu tidak pernah bertemu dengan Yesus, dan dia itu dulunya adalah seorang Yahudi yang sebelum dia menurut dia itu bertobat dan mengikuti ajaran Yesus, dia itu adalah penganiaya murid-murid Yesus. Dan pada saat dia sudah membuat surat-surat Paulus, surat-surat yang akhirnya dimasukkan ke dalam ajaran Perjanjian Baru, itu pun dia sempat bertikai dengan salah satu rasul mereka, itu Petrus, di mana Petrus itu memegang teguh ajaran Taurat, sedangkan Paulus itu tidak percaya dengan Taurat. Yang saya heran, afala tafakarun, kalau ingat saya ya, kalau tidak salah, mengapakah kamu tidak berpikir begitu? Maksudnya itu kan fondasi begitu kok. Untuk orang awam di luar mereka tuh saya heran begitu, kenapa dalam ajaran mereka itu hal yang dasar seperti itu begitu kontradiksi di awal ajaran mereka, tapi itu bisa berkembang luas dan tetap dipegang teguh oleh mereka tanpa mereka bertanya-tanya mengapa dulu rasul kita dua orang itu, Petrus dan Paulus, berselisih masalah prinsip antara Taurat, dan ibaratnya Paulus itu yang lebih liberal, tidak mau memegang teguh ajaran Taurat. Mengapa? Lalu mana yang harus kita ikuti, Paulus kah, Petrus kah? Itu yang saya kepo aja kok gitu. Baik. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Baik, alhamdulillah. Ini jawabannya bisa 2 jam lagi, gimana Bu? Gak apa-apa. Pertemuan berikutnya ya. Langsung aja ke Doni, satu takut lupa ntar. Baik. Jadi gini Bu, apa yang Ibu katakan itu memang benar ya Bu ya. Tapi ada beberapa yang ingin saya koreksi Bu ya. Paulus bukan tidak percaya Taurat. Dia mengaku sebagai pelaku Taurat ya. Bahkan dia mengaku dia mengikuti Taurat tanpa cacat gitu. Nah, yang dia pertentangkan dengan murid Yesus yang lain, yang Petrus itu sebenarnya hanya beda audiens Bu, beda umat gitu lah. Petrus mengatakan dalam konteks untuk orang-orang Yahudi, ya. Yang dikatakan Paulus ini adalah untuk orang-orang non-Yahudi. Ya, non-Yahudi ini adalah orang-orang di luar orang bangsa Israel, termasuk orang-orang Romawi juga gitu. Nah, jadi Paulus itu memang mengajarkannya, ajaran Paulus itu memang dikhususkan untuk orang-orang yang non-Yahudi, Bu. Ya, bukan untuk orang Yahudi. Jadi untuk orang Yahudi, Paulus bilang kalian harus tetap hidup di bawah hukum Taurat. Untuk orang yang non-Yahudi, kalian tidak harus hidup di bawah hukum Taurat. Karena apa? Nah, disinilah ide barunya Paulus, gagasan baru dari Paulus, yang mana Paulus mengatakan bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah mati untuk menembus dosa kalian. Untuk karena sudah mati di atas kayu salib, maka hukum Tauratnya jadi batal gitu Bu. Padahal di sisi lain kalau kita baca di ayat lain, Yesus sendiri bilang di Matius 5 ayat 17, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Ya, lebih mudah langit dan bumi hancur dibandingkan satu iota. Iota itu huruf terkecil dalam bahasa Ibrani Bu ya, dihilangkan. Yesus bilang dia tidak membatalkan hukum Taurat. Paulus bilang Yesus mati untuk membatalkan hukum Taurat gitu. Ini yang nggak nyambung gitu ya. Kalau Ibu tanya, kok bisa jadi tambah besar dan mereka tetap memegang teguh gitu Bu? Kalau buat orang-orang Romawi pada zaman itu Bu ya,
Satu, mereka nggak perlu sunat, Bu. Ajaran Paulus. Orang Romawi memang kan nggak bersunat gitu. Kedua, Bu, babi enak, Bu. Ya, babi emang enak. Jadi mereka memang konsumsinya babi gitu. Kalau dikatakan bagaimana mereka bisa berkembang, mungkin kalau kita menilik dari sejarah, Ibu ya, sejarah daripada agama kekristenan. Agama kekristenan ini sendiri ketika baru-baru muncul, memang banyak dipersekusi. Tetapi ketika orang-orang Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus ini akhirnya digandeng oleh pemerintah atau penjajah Romawi, barulah mereka menjadi kelompok Kristen yang berkuasa gitu, Bu. Yang berkuasa ini artinya mereka bisa, kalau istilah sekarang apa ya? Kalau kita istilahnya bid'ah gitu ya, membid'ahkan kelompok lain gitu. Kalau mereka istilahnya membidatkan kelompok lain atau menganggap kelompok lain sesat. Makanya kelompok Kristen yang sudah digandeng sama Romawi ini, akhirnya mereka bisa membasmi kelompok-kelompok Kristen yang lain seperti apa? Kelompok Gnostik, kelompok Arianisme, kelompok Nazarin, kelompok Ebionites. Nah, ini adalah kelompok-kelompok Kristen juga yang lain, tapi yang tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, Bu. Nah, terus kemudian sejarah berkembang sampai akhirnya mereka menjadi negara agama yang menyebar di Eropa. Sampai akhirnya kita tahu kalau sejarah perang salib, Ibu ya, dari mulai abad 11, ke-12, 13, mereka kalah di perang salib. Setelah itu di akhir abad ke-15, kita pernah membaca Ratu Isabel, ya, Ratu Isabel sama Raja Ferdinand dari Spanyol dan Prancis. Mereka membelah bumi menjadi dua, barat untuk Spanyol, timur untuk Portugis. Ini dalam rangka apa? 3G. 3G apa? Gold, Glory, Gospel. Jadi agama mereka disebarkan melalui apa, Bu? Melalui kolonialisme. Ya, kolonialisme itu berarti kan kita tahu sendiri lah. Sebuah bangsa yang belum merdeka, bahan bumi hasil buminya diambil, kemudian mereka diberikan kitab, disuruh apa? Kasihilah musuhmu. Gitu. Bangsa yang belum merdeka itu musuhnya siapa, Bu, ketika penjajah datang? Penjajahnya. Penjajahnya gitu. Tapi di kitabnya kasihilah musuhmu gitu. Nah, jadi bahkan, Bu, mereka ya, para penjajah ini itu mereka bisa memodifikasi kitab mereka sendiri untuk tempat dan bangsa tertentu. Ada sebuah Bible ya, saya nggak bawa karena cukup besar. Bible-nya namanya The Negro Bible. Diterbitkan di Amerika Latin tahun 1836 khusus untuk budak-budak kulit hitam ya, di daerah itu dikasih Bible-nya Bible yang itu The Negro Bible gitu. Bedanya apa sama Bible yang ini? Nah, bedanya kalau yang di sini misalnya surat Kejadian isinya 50 pasal misalnya, Bu. Untuk yang Bible itu isinya dikurangin jadi mungkin tinggal 5 pasal gitu. Nanti kitab Keluaran yang di sini 20 pasal 0 gitu. Banyak yang dibuang. Artinya budak-budak kulit hitam itu tidak boleh baca ayat-ayat yang lain gitu. Dengan cara seperti itu. Jadi kekristenan memang disebarkan selain dengan kolonialisme, mereka juga boleh dikatakan dicekoki dengan cara doktrinisasi, Bu gitu. Kalau doktrinisasi itu orang biasanya kan kalau sudah masuk ke dalam otak, bahkan masuk ke dalam di bawah alam bawah sadar mereka, itu kalau sudah tertanam susah, Bu. Ya, contoh dulu ketika Perang Dunia Pertama Kedua, Hitler kita tahu sendiri bagaimana dia mendoktrin warganya untuk cinta Jerman, untuk merasa menjadi bangsa yang unggul. Mereka adalah bangsa Arya yang unggul, lebih unggul dari bangsa lain. Setiap hari di pojokan jalan kan ada speaker-speaker yang selalu mencekoki warganya dengan doktrin tersebut gitu. Makanya orang Jerman kan jadi sangat-sangat fanatik dengan ras mereka gitu. Demikian juga dengan Kristen. Nah, kalau Ibu tadi bilang kok bisa mereka teguh gitu ya. Ya, satu memang cara beribadah mereka juga ringan. Kalau boleh dikatakan ringan gitu, Bu ya. Ringan dan menyenangkan gitu. Dan membawa perasaan orang. Saya boleh katakan karena saya dulu dari Kristen Protestan aliran Pantekosta. Kalau di Pantekosta itu kita kalau ibadah, Bu, ada live musicnya di depan. Ya, ada band, ada organ, ada yang main gitar, basis dan sebagainya.
kita happy Bu, puji-pujian gitu. Ya, setelah itu nanti baru setengah kebaktian, baru khotbah. Khotbah juga kita cuma dengerin, habis itu selesai. Jadi kebaktiannya, ibadahnya memang ibadah yang menyenangkan dan selalu membawa perasaan emosi kita. Emosi kita dibawa tinggi, nanti kadang-kadang dipermainkan, naik turun, sedih, nangis karena kita tidak bisa apa-apa, kita sudah berbuat dosa, dosa kita sudah ditebus dengan mati Yesus. Siapa yang tidak suka gitu Bu dengan cara seperti itu ya? Apalagi kalau mereka melihat Islam sholatnya 5 waktu, apalagi subuh, waduh, apalagi anak-anak keselimutan itu ya gitu, belum lagi nanti yang lain-lainnya. Jadi gitu Bu ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Ibu nih ya. Silakan yang lain. Berikut Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya aja gitu ya, kristologi itu apa gitu ya, agar kami yang Islam tapi awam ya terhadap kristologi itu tidak salah berpikir ya tentang bahwa itu karena ada kata kristologinya gitu ya. Yang kedua, ini sangat sebenarnya simpel aja, cuma ini ada di pikiran saya dari dulu gitu ya, karena dari dulu memang Islam gitu ya, terkait yang orang tua yang menyekolahkan anaknya ke, yang ingin saya tanya itu sebenarnya simple gitu, dari kacamata Koh Dondi yang pernah non muslim gitu ya, itu oke, yang katanya tadi disiplin gitu ya, walau sekarang sebenarnya juga banyak ya sekolahnya. Istilah Latin itu buat yang dari dulu Kristen itu gitu ya, istilah-istilah Latin yang banyak muncul di sekolah-sekolah Kristen itu secara kacamata sains manusia itu, terutama dari yang non muslim itu, apa bunyi dan tulisannya itu keren gitu ya atau bagaimana gitu ya, karena saya ngerasa kadang ada aja orang yang tertarik hanya karena itunya gitu, sehingga menyekolahkan anak-anaknya ke situ gitu ya. Kalau soal disiplin sih sebenarnya banyak juga yang disiplin gitu. Ada itu aja sih, terima kasih. Baik, ya. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, tadi saya belum menjelaskan tentang kristologi. Biasanya kalau saya memberikan kajian, saya jelaskan dulu kristologi itu apa. Kristologi itu adalah salah satu cabang ilmu Pak, yang mempelajari tentang posisi Yesus Kristus di dalam agama Kristen. Nah, itu definisinya. Tetapi tujuan kita belajar kristologi dan caranya kita belajar kristologi itu berbeda dengan orang Kristen belajar kristologi juga, gitu ya. Kalau orang Kristen belajar kristologi dengan iman mereka, kalau saya dan teman-teman di Yayasan Pembina Mualaf itu belajar kristologi dengan akidah Islam, Pak. Nah, jadi kita belajar kristologi bukan berarti kita mau jadi orang Kristen, bukan. Tetapi yang kita pelajari dari mereka adalah satu, tentang sejarah terbentuknya agama mereka. Kedua, sejarah terbentuknya kitab mereka, ya. Dan kita juga mempelajari bagaimana akidah mereka, perbedaan-perbedaan dalam kelompok mereka. Itu yang kita pelajari, Pak. Kita juga mempelajari ini selalu kita bandingkan dengan Islam. Selalu kita bandingkan dengan Islam, Pak. Kalau kita sedang pelajari kitab mereka, kita bandingkan dengan Quran. Membandingkan dengan Quran bukan berarti membandingkan menyamakan, bukan. Tetapi artinya memang kita cari ada nggak yang pesan yang sama gitu, atau benang merah gitu, Pak. Ya, karena ini kalau saya jelasin lagi bisa lama lagi nih sebenarnya. Saya kemana-mana selalu bawa kitab ini, Pak. Ini kitab yang disebut dengan kitab Tanakh. Tanakh ini adalah kitabnya orang Yahudi, Pak. Ya, kitabnya orang Kristen yang ini, ya, yang disebut Alkitab. Kita umat Islam jangan sebutin Alkitab, Pak ya. Kita sebut aja Bible, Pak, pakai bahasa Inggris lah, biar keren dikit gitu, Pak ya. Kalau Alkitab, kenapa jangan? Karena Al-Quran kita nama lainnya juga Alkitab, Pak. Makanya kita jangan sebutin Alkitab. Yang ini kita juga jangan sebut Injil, ya. Walaupun mereka nulis di sini Injil, ini saya kasih tahu, ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam yang disebut dalam Quran kita, ya. Jangan sebutin Injil. Nah, kitabnya orang Kristen yang sudah menjadi bentuk seperti ini terdiri, yang ini kebetulan yang saya pegang ini adalah punya Kristen Protestan. Isinya 66 surat. Yang ini ada indeks warna hitam, ini ada indeks warna merah, Pak. Ya, kalau kita bagi dua begini, yang indeks warna hitam ini kira-kira 75% dari seluruh kitab ini, Pak.
Yang 75% ini asalnya dari kitab orang Yahudi yang ini, Pak. Nah, ini kitabnya orang Yahudi, namanya Tanakh, singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim, disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Sebelum Masehi, Pak ya. Jadi hampir 5 abad sebelum ada Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini ditulis dalam bahasa Ibrani, disusun ketika bangsa Israel sudah keluar dari pembuangan Babel di Babilonia. Ketika itu kan Israel dikuasai oleh Assyria, Babilonia, Persia. Lagi ke kitab ini dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi kitab ini, Pak. Ini namanya kitab Septuaginta. Ya, dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Masalahnya di mana kalau ini diterjemahkan begini? Yang ini setelah diterjemahkan dari bahasa Ibrani, ini beredar terus sampai Nabi Isa datang. Masih beredar ketika Nabi Isa sudah tidak ada di bumi, Pak. Ya. Barulah di abad-abad kedua, ketiga, keempat ini terjemahan Yunani ini diresensi, Pak, sama bapak-bapak gereja awal gitu. Ketika sudah selesai diresensi di abad keempat oleh Origen, Lucian, dan Hesisius, terakhir Hesisius di abad keempat, baru kitab ini ditempel dengan kitabnya orang Kristen. Orang Kristen punya kitab sendiri, namanya Perjanjian Baru. Ditulis kira-kira pertengahan abad pertama sampai abad kedua, Pak. Ini kitabnya yang berasal dari kitab Yahudi. Setelah terjemahannya diresensi, di akhir abad 4 barulah ini ditempelin, Pak, begini. Inilah kitabnya orang Kristen yang menjadi bentuk seperti ini, gitu. Ya, setelah ini dalam bahasa Yunani kan diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain, Pak. Latin, Jerman, Belanda, Inggris, sampai ke bahasa Indonesia ini. Jadi yang ini adalah punya orang Yahudi. Masalahnya di mana sekarang? Masalahnya adalah perspektif, Pak. Ini masalah tafsir ya, Pak ya, perspektif. Kalau Quran yang berhak menafsirkan siapa, Pak? Ulama Islam. Betul kan? Kalau Quran ditafsirkan oleh orang yang bukan Islam, boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Nah, sekarang kalau kitabnya orang Yahudi, yang berhak menafsirkan siapa? Ya, ulamanya Yahudi atau rabi-rabi Yahudi, gitu kan. Tetapi ketika yang sudah jadi terjemahan bahasa Yunani ini ditafsirkan ulang, terjemahannya diubah-ubah oleh bapak-bapak gereja, artinya orang Kristen sudah menafsirkan kitabnya orang Yahudi ini dengan kacamata Kristen. Jadi akhirnya di dalam kitabnya orang Yahudi ini, yang mana di dalam sini menurut orang Yahudi yang punya otoritas dengan kitab ini, mereka bilang tidak ada urusan dengan Yesus Kristus dalam kitab ini. Tapi ketika sudah diterjemahkan, sudah diresensi, kitab ini jadi seolah-olah berbicara tentang Yesus di kitabnya orang Kristen yang ini. Itu. Makanya ini dijadikan satu, supaya menjadi bukti bahwa Yesus yang diceritakan di sini sudah diramalkan di sini, gitu. Itu yang dilakukan oleh kekristenan, Pak. Ya, dengan kitab ini, makanya mereka jadikan satu dalam satu kitab. Ini menjadi bukti bahwa seolah-olah Yesus sudah istilahnya dinubuatkan. Padahal kalau kita baca daripada tulisan-tulisan di Perjanjian Baru ini, penulis-penulis Perjanjian Baru ini itu mengutip ayat dari sini, Pak. Mengutip-ngutip ayat dari sini, itu nggak banyak, paling kurang lebih hanya 1000 ayat, Pak. 1000 ayat dikutip dari sini. Gitu. Jadi kalau mereka bilang ini ditulis atas inspirasi Roh Kudus, yang benar ini atas inspirasi Roh Kudus atau atas inspirasi ini gitu. Karena mengutip 1000 ayat gitu ya. Nah, 1000 ayat kan sebenarnya gimana ya? Jadi seolah-olah apa yang terjemahannya sudah diubah di sini ditulis ulang di sini gitu, Pak. Jadi seolah-olah oh ini adalah penggenapan dari ramalan yang di sini. Itu yang terjadi ya. Buat Isa Al-Masih di Torah ini ada nubuat tentang Yesus. menurut orang Yahudi, Pak, yang punya kitab ini nol, nihil, Pak ya. Nah, ya, menurut orang Yahudi. Menurut orang Kristen jadi banyak gitu. Mereka bahkan ada yang bilang sampai 300 gitu. Nah, saya dan teman-teman sudah mempelajari apa saja
yang diklaim oleh mereka bahwa itu adalah nubuat untuk Yesus di dalam kitab mereka yang ini. Dengan pegang ini saja Pak, saya bisa membantah semuanya gitu. Karena di sini selain ada ayatnya, ada ayat dalam bahasa Ibrani, ada terjemahan dalam bahasa Inggris, di bawahnya juga ada tafsirnya Pak. Nah, jadi ketika ada ayat menceritakan ini ditujukan untuk siapa, udah jelas di sini. Jadi ketika saya ngomong sama pendeta, loh, kalau Bapak bilang ayat ini buat Yesus, Pak, ini yang punya kitab ini kok bilangnya bukan buat Yesus ya? Gitu. Saya cuma tunjukin ini aja. Ini bilangnya kok buat Raja Hezekia gitu misalnya. Gimana menurut Bapak? Oh nanti kan yang bilang, oh itu orang Yahudi kan nggak percaya Yesus. Memang nggak percaya, karena ini bukan bicara tentang Yesus. Bapak yang mengambil kitab mereka dijadikan separuh kitab Bapak gitu. Ya, gitu. Itu yang kristologi yang kami lakukan Pak, ya, untuk membantah. Kemudian kalau Bapak tadi bertanya, apa tadi yang kedua saya lupa? Istilah Latin. Oh, istilah Latin ya. Ya, mungkin gini Pak. Mungkin karena kita terlalu lama dijajah orang gitu kali ya. Jadi kalau ada sesuatu yang berbau-bau asing tuh rasanya keren gitu kali ya. Mungkin. Tapi juga bisa jadi pemikiran orang tua kita dulu tuh begini Pak. Mungkin mereka juga berpikir bahwa sekolah yang ada bahasa Latin atau bahasa asing tuh mungkin memang tingkat pendidikannya tinggi gitu Pak. Lebih tinggi daripada sekolah biasa. Mungkin ya Pak ya. Ini hanya pendapat saya saja. Itu sih Pak kalau menurut saya Pak. Ya, sekarang kita sudah tahu akibatnya. Makanya kita yang sudah jadi orang tua, bahkan mungkin yang kita sudah jadi kakek nenek gitu ya, sudah punya cucu, ya kita harus mewanti-wanti anak-anak kita, jangan sampai kita malah yang berperan menjadikan mereka murtad. Karena kita yang memasukkan mereka kepada sekolah Kristen. Gitu ya Pak ya, mudah-mudahan menjawab ya Pak. Silakan Pak. Nomor 3, Mbak Novi. Yofi ya, salah, mohon maaf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, bukan Ustadz Bu, Kodondi aja. Kodondi. Sebenarnya pertanyaan saya nggak terlalu jauh dari Ibu yang tadi. Saya pernah belajar Kodondi, katanya ayah dari semua nabi itu sama, cuma ibunya yang berbeda. Maksudnya agama semua nabi itu sama, yaitu Islam, cuma syariatnya yang beda. Nah, yang mau saya tanyakan, di kitab-kitab sebelum Al-Quran ada nggak ditunjuk itu Kodondi, kalau di dalam itu kalau Nabi Isa itu agamanya Islam, Nabi Musa agamanya Islam gitu Kodondi. Karena kan saya pernah lihat di YouTube-nya Kodondi kan ada perdebatan gitu ya. Siapa maksud saya Nabi Isa dikafanin nggak waktu meninggal? Iya. Berarti yang dikafanin agamanya apa? Islam gitu. Contohnya gitu kalau. Ya, baik. Makasih kok. Gini Bu, sebelum saya jelaskan ke Ibu ya mengenai itu ya, saya ingin kita semuanya sama-sama sepaham bahwa di Quran kita sering membaca ada yang namanya kitab Taurat, Zabur, Injil, gitu ya. Dan kebetulan kalau nggak salah kan saya terima flyer untuk hari ini kan apa judulnya, memahami agama samawi ya. Nah itu sebenarnya kita malah belum sentuh gitu ya. Pertama-tama saya ingin membahas tentang kitab-kitab yang disebut dengan kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil di dalam Quran. Apakah itu kitabnya orang Yahudi yang ini atau kitabnya orang Kristen yang ini? Itu yang harus kita pahami dulu Bu ya. Saya dan teman-teman saya sudah mempelajari kapan kitab ini ditulis, siapa yang menulis, di mana ditulis ya. Ternyata ini sudah bisa dipastikan, bahkan kalangan Kristen sendiri juga sudah mengakui, kalangan Yahudi juga mungkin masih ada separuh-separuh, bahwa ini bukan tulisan Nabi Musa alaihissalam langsung Bu ya. Ini juga bukan ditulis oleh pengikut-pengikut yang pernah kenal dengan Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga yang ini, yang kitabnya orang Kristen. Di dalam kitab orang Kristen ini ada 4 surat yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang memang 4 kitab ini yang menceritakan kehidupan Yesus. Ya. Kalangan Kristen sendiri, kalangan sarjana-sarjana Kristen sudah memastikan, hampir semuanya lah memastikan bahwa yang menulis kisah-kisah tentang Yesus itu bukan saksi mata langsung.
bukan juga orang yang mengenal saksi mata langsung. Artinya orang-orang yang menulis itu orang-orang yang ibaratnya nggak pernah ngopi bareng Yesus gitu loh. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kitab Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran, apakah ini dan ini? Bukan, Bu. Saya bisa buktikan begini. Di dalam Quran surat Al-A'raf dituliskan mereka beriman kepada nabi yang ummi, ya, Nabi Muhammad SAW maksudnya, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Ya, kalau kita anggap ini Taurat, kita anggap ini Injil, ada nggak Bu nama Nabi Muhammad di sini? Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Saya berani mengatakan tidak ada. Ya. Berarti kalau tidak ada, entah itu sudah dihapuskan, entah itu sudah disamarkan, atau entah itu sudah dihilangkan, berarti ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf 157, gitu kan, Bu? Ya, karena tidak ada namanya Nabi Muhammad SAW di sini. Itu. Lagi pula, yang namanya kata kitab ya Bu ya, yang sering disebut di dalam Quran, itu artinya tidak harus berbentuk buku seperti ini Bu, yang namanya kitab. Kata kitab di dalam Quran itu selain daripada artinya wahyu yang dituliskan, bisa juga artinya hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum. Ya. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam kan belum ada buku begini. Pada zaman Nabi Isa alaihissalam juga belum ada model buku begini. Ya. Apalagi ketika kalau kita baca Quran surat Maryam ayat ke-30, ketika Nabi Isa alaihissalam masih bayi di ayunan ibunya, sedang membela ibunya, Nabi Isa alaihissalam bisa berbicara. Beliau mengatakan, aku ini adalah hamba Allah dan aku diberikan kitab Injil. Apakah artinya itu kitab Injil buku yang jatuh dari langit, Bu, untuk seorang Nabi Isa alaihissalam yang masih bayi? Kan bukan begitu. Itu artinya adalah, saya bisa membuat pernyataan begini, yang disebut dengan kitab Taurat, Zabur, Injil, itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak Pak? Setuju. Ada yang mau dikoreksi Pak? Enggak ya? Setuju Pak ya? Setuju. Jadi kalau wahyu bentuknya seperti apa Bu? Kalau wahyu? Nah, kalau wahyu bentuknya seperti apa Bu? Kan nggak kelihatan. Wahyu itu adalah konotasinya memang khusus untuk Nabi ya Bu ya. Wahyu adalah pesan atau pengetahuan yang diterima langsung atau diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang Nabi dan langsung masuk ke dalam kolbu Nabi itu Bu. Kalau dalam kasus Quran bisa diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam, melalui mimpi dan sebagainya. Tapi kalau untuk nabi-nabi misalnya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, belum tentu yang dimaksud wahyu itu langsung jadi bentuk buku begini Bu. Gitu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan kitab Taurat, Zabur, Injil itu bukan kitabnya orang Yahudi, juga bukan kitabnya orang Kristen. Gitu ya Bu ya. Tadi pertanyaan inti Ibu kan sebenarnya apa tadi? Apa? Kayak kafanin. Sekarang berarti Ibu sedang mau bicara tentang agama samawi ini ya. Saya langsung bahas aja nih agama samawi ini. Dari kalangan akademisi nih, bukan ulama nih Bu ya. Mereka mengatakan bahwa yang disebut dengan agama samawi itu adalah Yahudi, Kristen, Islam. Ya. Kita nih semua nih sebagai umat Islam setuju atau enggak Bu? Sebagai umat Islam yang berakidah Islam, setuju nggak Bu kalau agama samawi itu ada Yahudi, Kristen, dan Islam? Hah? Tidak setuju. Alhamdulillah. Makanya saya nggak salah ngomong, anak SMA 8 pinter-pinter berarti kan? Artinya begini Bu, artinya begini. Kalau yang dikatakan agama samawi, itu kan berarti kan akidahnya harus sama Bu ya. Akidahnya harus sama, ajarannya juga harus sama. Tetapi bagaimana ceritanya kalau disebut agama samawi ada 3 agama, tapi yang satu agama bisa berbeda. Yang satu agama tidak menerima nabi yang lain gitu. Jadi artinya kita sebagai umat Islam punya hak untuk mengatakan bahwa agama samawi di mata Islam itu cuma Islam. Kita tidak bisa mengatakan agama samawi juga Yahudi dan Kristen. Kenapa Bu?
Kalau kita mengatakan begitu, berarti salah dong inna dina indallahil Islamnya. Nah, itu maksud saya. Sama seperti ketika saya tanya sama ibu, agama Islam itu agama yang paling benar atau yang benar, Bu? Hah? Yang paling benar. Bapak? Agama yang benar. Yang benar. Yang benar. Sekarang dirubah, Bu ya. Alhamdulillah. Jangan, kita sebagai umat Islam, Bu, boleh dan punya hak untuk mengatakan bahwa agama Islam adalah yang agama yang benar, yang lain salah. Boleh nggak Pak ngomong begitu? Boleh. Agama yang lain juga boleh ngomong begitu, Bu. Agama yang lain juga bisa bilang agama mereka yang benar, agama Islam salah. Nggak apa-apa. Masing-masing punya hak yang sama. Tetapi bukan berarti kalau kita bilang agama lain salah terus kita harus bermusuhan dengan mereka. Bukan. Ya. Dalam rangka bermasyarakat, bernegara, kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Tetapi dalam hal akidah, kita tidak boleh dan jangan mau disama-samakan dengan akidah yang lain. Kalau kita mengaku sebagai orang Islam, ya kita harus berani mengatakan Islam adalah agama yang benar. Kalau kita nggak berani ngomong begitu, berarti kita menolak inna dina indallahil Islam, Bu. Gitu. Ya, jadi sebagai umat Islam, agama samawi cuma satu. Saya pernah bahas secara detail, karena yang namanya disebut sebagai agama, itu kan pasti kita harus melihat apanya, Bu? Konsep ketuhanannya, oke? Konsep keselamatannya, konsep peribadatannya, nanti ada lagi konsep kitabnya, kan begitu. Sekarang apakah, ya ini walaupun ya, saya sebagai kristolog saya juga maunya jujur ya Bu ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi ini masih banyak, boleh dikatakan sisa-sisa firman Tuhan. Walaupun ini ditulis atau dikarang oleh manusia, tetapi masih ada pesan-pesan atau firman Tuhan di dalam kitab yang ini, ya Bu ya. Yang di dalam ini masih ada nggak? Masih ada, Bu, tapi lebih sedikit dibandingkan yang ini. Karena yang di sini pesan-pesan yang dianggap sebagai firman Tuhan itu hanya dibawakan oleh Yesus Kristus. Kalau yang di sini banyak, ada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Masih banyak. Dan hampir semuanya pesannya sama, Bu. Ya, jadi ada benang merahnya. Kita sebagai umat Islam, kita sudah akrab dengan Quran, kita sudah membaca di dalam Quran ada 24 nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Semua pesannya sama apa beda-beda, Bu? Sama. Kalau kita rangkai satu kalimat, pesan semua nabi-nabi itu apa? La ilaha illallah. Kan sama, Bu. Begitu juga yang di sini. Ini juga masih sama pesannya. Tetapi ketika ke sini, pesannya udah beda. Saya kasih contoh begini, Bu ya. Kasus nih, Bu ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi. Konsep ketuhanannya bagaimana? Mereka mengatakan begini, di Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Nah, artinya, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ada kata Ehad. Kita sering baca, bahkan mungkin tiap hari kita baca, bahkan mungkin setiap sholat kita baca. Qul huwallahu ahad. Jadi ada ahad bahasa Arab, ehad bahasa Ibrani. Artinya sama, Esa. Ya. Kemudian di ayat yang lain dikatakan di Bilangan 23:19, Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu bukan anak manusia. Ya. Kita sering baca juga di surat yang sama, lam yalid walam yulad. Tidak diperanakan, tidak memperanakan. Nanti di Keluaran 9 ayat 14 dikatakan tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku, dengan Tuhan, di bumi. Sama dengan mungkin yang kita baca, walam yakullahu kufuwan ahad. Nanti disebutkan lagi di ayat lain, di Keluaran 33:20, tidak ada manusia yang dapat memandangku dan tetap hidup. Disebutkan lagi di dalam 1 Raja-Raja 8:27, langit yang menguasai segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Gitu. Ya, Ayub 9:32, Hosea 11 ayat 9, 1 Samuel 15:29 dikatakan Tuhan itu bukan manusia. Maliaki 3 ayat 6 dikatakan Tuhan itu tidak berubah. Tetapi ketika masuk ke agamanya yang ini, yang Kristen, Tuhan yang bukan manusia, Tuhan yang tidak bisa berubah itu tiba-tiba bisa jadi Yesus. Nah, itu dari mana? Idenya dari mana? Ya.
Apakah itu ide dari nabi-nabi sebelumnya? Tidak ada. Jadi kalau kita katakan agama samawi, berarti konsep ketuhanannya kan harus sama, Bu. Konsep keselamatannya bagaimana? Dari mulai kitab ini, memang konsep keselamatannya kalau dibaca, Bu, itu banyak yang sama dengan Islam. Tidak ada manusia yang harus menebus dosa orang lain melalui kematian di atas kayu salib, gitu. Ya. Seorang ayah tidak menanggung kesalahan anaknya, seorang anak tidak menanggung kesalahan ayahnya, yang berdosa itu yang mati. Tulisannya begini. Bertobatlah, basuhlah, jauhkanlah perbuatan jahatmu dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, kendalikan orang kejam, belajarlah berbuat baik, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Baiklah, mari kita berperkara. Tulisannya firman Tuhan, gitu ya. Jikalau dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya tidak ada konsep orang harus mati untuk menebus dosa orang lain. Di sini, gitu. Di Islam juga sama, ya. Tetapi ketika di sini konsep keselamatannya berubah. Idenya Paulus, gitu. Paulus bilang, kalau kamu tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mati di atas kayu salib, untuk menebus dosa kamu tidak akan selamat. Beda. Bagaimana mau disebut agama samawi kalau konsep keselamatannya beda, gitu, Bu? Konsep ketuhanannya beda, gitu. Ya kan? Nanti konsep nabinya juga begitu. Walaupun di sini juga masih ada pesan Tuhan, tetapi orang Yahudi tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai nabi mereka. Kenapa mereka tidak menerima? Karena dianggap Nabi Muhammad SAW tidak berasal dari bangsa mereka. Tapi mereka mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Mereka bilang Nabi Muhammad SAW itu seorang nabi, tapi untuk bangsa lain, bukan untuk bangsa kami, gitu. Bilangnya begitu, ya. Dan kalau kita melihat konsep pewahyuannya, kitab ini, Bu, walaupun banyak kesamaan dengan Quran, tidak bisa dianggap ini sebagai murni wahyu dari Tuhan, ya. Karena sejarah dan penulisannya kita sudah tahu semua lah. Siapa yang menulis, sumber kisahnya dari mana aja. Contoh misalnya, di dalam kitab ini ada yang disebut dengan kelompok kitab Taurat, ya. Kelompok kitab Taurat itu ada 5 buku, Bu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya. Nggak usah dihafalin, Bu, ya. 5 kitab Musa ini yang oleh orang Yahudi dianggap sebagai Taurat, ini sumber kisahnya ada 4 mazhab, Bu. 4 sekolah, ya. 4 mazhab punya sumber kisah masuk ke dalam 5 kitab Musa. Bagaimana? Berarti banyak kontradiksinya. Apakah bisa disebut sebagai agama samawi kalau kitabnya banyak kontradiksi, Bu? Nah, itu yang kita harus pelajari, bandingkan satu persatu dengan parameter yang jelas sehingga bisa nggak disebut sebagai agama samawi. Itu ya, Bu, ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Silakan yang lain. Wah, ini dulu nih, Pak, ini Pak siapa, Pak? Pak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini kok, kesempatan berharga. Jujur saya salah satu penggemar berat Kak Dondi, saya sering lihat di Facebook dan di Instagram. Alhamdulillah. Ya, fotonya udah tadi, tanda tangan belum? Tadi seperti ngobrol di depan di gerbang kok. Jadi untuk topik ini memang mengenai seputar samawi dan juga agama samawi dan juga mengenai kristologi. Tapi mungkin tadi saya sampaikan, mohon izin pertanyaan saya agak menyimpang sedikit. Tapi saya coba nih olah pertanyaan saya mendekati yang topik hari ini, begitu, kajian hari ini, yaitu kekhawatiran saya pribadi karena lingkungan tempat kerja saya dulu ini terjadi betulan dan dia cukup aktif, yaitu lebih kepada ateisme dibandingkan kristenisasi, begitu. Yeah. Kelihatannya dengan perkembangan teknologi AI, nah jadi orang sekarang bisa bertameng pada sains dan penelitian ilmiah, gitu ya. Dan mereka sudah tidak malu-malu. Padahal kita bangsa Indonesia juga sudah sepakat dengan Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dengan tokoh-tokoh dulu agama termasuk dari NU, dia menghilangkan, malah bagi penganutnya masing-masing itu dihilangkan dengan kesadaran yang sangat untuk membangun bangsa Indonesia ini. Tetapi sekarang kok mereka ini banyak terang-terangan begitu kok, untuk mengajak
bahwa Tuhan itu tidak ada, Quran itu karangan manusia. Mungkin yang kau cerita tadi, mungkin mereka mengacunya begitu. Jadi banyak di Taurat, Injil ataupun Zabur banyak turun tangan manusia yang mengarang. Jadi mungkin dari kalangan mereka menganggapnya seperti itu. Kalau kita dari kaum muslimin kan menganggap memang Tuhan itu memang Al-Quran itu memang asli wahyu Allah, tidak ada campur tangan. Dan juga ada tuduhan mereka bahwa Quran itu sanduran dari beberapa kitab suci agama lain. Dan memang ada, tapi kan kita bisa menjawabnya itu bukan begitu, justru kita menyempurnakan dari semua rasul-rasul dan nabi-nabi yang ada dan kitab yang ada. Jadi mungkin pertanyaan saya tadi saya coba arahkan ke kristologi dan juga dengan apa tadi Samawi. Bagaimana kok mungkin punya pengalaman juga berhadapan dengan orang ateis dan juga bagaimana kita bisa menangkal, karena anak kita kan sekarang berkembang dengan dunia internet yang sangat mudah diakses gitu ya. Jadi kekhawatiran saya di situ justru di ateisme, jadi karena sains dan penelitian banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ya, betul sekali Pak. Bahwa sekarang ada kecenderungan, tapi sebenarnya bukan cuma ateis saja Pak yang berbahaya buat kita ya. Selain ateis juga liberalisme juga berbahaya Pak. Itu sangat berbahaya buat kita, liberalisme ya. Jadi memang umat Islam memang harus bisa menangkal serangan dari luar, juga harus bisa meredam serangan dari dalam Pak. Yang mengaku orang Islam juga sekarang banyak yang menggerogoti Islam dari dalam, khususnya dari kalangan liberal gitu. Ngakunya Islam Pak, tapi mempermasalahkan Islam mereka sendiri gitu. Nah kalau untuk yang ateis, saya gini, ini saya cerita dulu Pak ya sebentar ya. Saya dulu pernah Pak berdebat dengan seorang ateis. Dia mempermasalahkan tentang Nabi Muhammad SAW yang Isra dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, menunggang buruk katanya gitu kan. Dia mempermasalahkan itu gitu. Emang kamu percaya gitu? Ada kuda terbang itu bilangnya. Istilah dia kuda terbang gitu ya. Terus sebelum saya menjawab itu, saya tanya gini dulu, kan kamu ateis, ya? Kamu percaya dengan sains nggak? Percaya. Ya maksudnya mengikuti sains gitulah. Kamu tahu nggak kalau besi yang ada di permukaan bumi ini, yang kita pakai, yang kita eksplor dari permukaan bumi itu asalnya bukan dari bumi? Iya benar tahu, itu semua dari luar angkasa, bukan berasal dari bumi. Itu asalnya dari benda-benda langit yang jatuh ketika bumi baru terbentuk gitu. Oke. Terus kalau kamu percaya itu besi tidak berasal dari bumi, tapi hal itu sudah dikatakan di dalam Quran 1500 tahun yang lalu. Gimana menurut kamu? Nggak bisa jawab Pak. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu gitu bahwa besi itu tidak berasal dari bumi gitu? Ada di Quran surat Al-Hadid ayat 25 memang. Gimana pendapat kamu? Dia nggak bisa jawab. Akhirnya balik lagi. Tapi kamu masih percaya Nabi kamu naik kuda terbang gitu? Ya kalau udah begitu kan berarti udah orang circle argumen berarti kan ya. Dia tidak menerima yang kenyataan fakta sebenarnya dalam sains, tapi dia hanya mencari-cari alasan yang goib gitu Pak. Yang masalah goib kan kita tidak bisa buktikan dengan sains gitu. Belum bisa buktikan. Isra dan Mi'raj itu belum bisa dibuktikan dengan sains sampai sekarang gitu. Ilmu pengetahuan manusia sendiri mungkin baru belajar kecepatan cahaya paling baru kurang lebih 300.000 km per detik ya. Itu paling baru hanya sebagai petunjuk awal bagaimana Nabi diperjalankan gitulah. Tapi bagaimana mekanismenya, caranya Nabi bisa melewati suatu kecepatan yang sangat tinggi yang mungkin fisik manusia tidak bisa menahan, itu walau alam, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk ateis memang yang harus kita bendung itu ya kita harus bisa melindungi anak-anak kita, Pak. Ya. Pernah juga saya berdialog dengan orang ateis, saya bilang, kan ateis tidak percaya ada Tuhan nih. Kita umat Islam percaya ada Tuhan. Sekarang saya cuma pengen nanya begini. Oke. Orang yang ateis tidak percaya Tuhan, kita percaya Tuhan, kita beribadah. Ketika orang Islam mati, ternyata Tuhan tidak ada. Kita rugi nggak? Kita udah beribadah, udah sholat. Ternyata setelah mati Tuhan tidak ada. Kita rugi nggak? Enggak rugi. Ya rugi apalah. Paling rugi waktu sholat, tapi padahal sholat itu kan juga bermanfaat buat kita. Puasa juga bermanfaat buat kita, zakat juga bermanfaat buat kita dan orang lain gitu.
Tapi ketika kita mati, ternyata Tuhan tidak ada. Ya nggak rugi-rugi amat lah, nggak ada ruginya lah. Tapi ketika orang ateis yang selama hidupnya tidak percaya Tuhan, tidak pernah beribadah, ketika mati, ternyata Tuhan ada. Rugi nggak Pak? Nangis bombay kalau begitu Pak ya. Kalau bisa dia minta didoakan, minta pulang lagi, dijabalikan lagi jadi manusia gitu. Jadi kalau begitu resiko kamu dengan resiko saya tinggian mana? Tinggian dia. Kita resikonya kan lebih kecil Bu. Gitu Pak, saya cara mendidik atau sharing dengan teman-teman untuk melawan orang ateis. Kita nggak usah ributin lah, kamu mau percaya Tuhan atau enggak lah. Nggak percaya Tuhan pun silakan, kamu mau jatuh bangun apa gimana, itu hak mereka. Tapi kita harus bisa membentengi akidah kita dengan pemikiran-pemikiran yang begitu Pak. Yang simpel dan logis. Yang paling tidak bisa membuat kita tenang gitu. Oh ya sudahlah biarin lah. Saya sholat aja tiap hari lah. Saya mau zakat tetaplah. Puasalah. Toh itu bermanfaat buat saya. Kita pelajarin misalnya. Toh nanti kalau kita mati Tuhan gak ada ya sudah, kita nggak rugi. Tapi mereka akan pasti jauh lebih rugi. Gitu Pak ya. Insya Allah Pak. Silakan. Itu tadi Mbak, itu jadi pertanyaannya Bu. Oh iya, terakhir mungkin Saudara Bingkal yang belakang. Rick. Iya, belakang. Tadi dia udah di luar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mirza, boleh minta minum? Ko Dodi mau tanya, Ya, Bu. bagaimana? Saya singkat aja pertanyaannya. Banyak saya mengambil kasus teman saya yang non Muslim. Dia tuh suka menggunakan kata insya Allah, alhamdulillah, apalagi ya assalamualaikum. Itu bagaimana kita sebagai Muslim, terutama saya menanggapi teman saya itu dengan kalimat-kalimat itu gitu. Apakah saya wajib menjawab salamnya dia, atau saya diemin aja, atau gimana? Kau Dodi, mohon sarannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau orang kafir memberi salam kepada kita Bu, kita jawabnya cukup dengan waalaikum gitu aja. Jangan ada salamnya. Ya, jangan pakai salam Bu. Cukup dengan waalaikum gitu aja. Orang Kristen, saya Bu, dulu waktu di gereja, saya juga diajari oleh pendeta saya. Jadi kalau kata assalamualaikum, kata insya Allah, ya itu hanyalah masalah bahasa, begitu. Bilangnya cuma begitu, itu cuma masalah bahasa. Kita boleh pakai bahasa yang sama, tetapi mereka tidak tahu di dalam istilah-istilah tersebut itu mengandung akidah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kan gitu Bu ya. Kalau kata alhamdulillah, itu yang disebut dengan lillah itu untuk siapa Bu? Untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak tahu itu gitu. Yang mereka tahu alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah. Mereka juga pakai kata Allah di dalam kitab mereka. Jadi mereka menganggap kata Allah itu sebagai sama dengan Tuhan gitu Bu. Bukan nama pribadi Tuhan gitu. Ya. Kita kalau menanggapi teman-teman yang seperti itu, kalau ibu sekali waktu mau memberikan edukasi boleh-boleh saja. Lo kalau ngomong alhamdulillah, lo Muslim lo gitu. Kasih tahu bahwa alhamdulillah itu khusus dikonotasikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh hanya orang Islam gitu. Bukan masalah bahasa doang gitu. Gitu Bu. Ya. Bisa berani kira-kira Bu? Saya Bu ya, saya kalau kadang-kadang bercanda gitu sama teman-teman saya yang Kristen Bu ya. Misalnya kita ada pertemuan di mall gitu misalnya. Terus sudah waktunya sholat gitu. Saya ngomongnya begini Bu, tar dulu ya, gua mau sholat kayak Yesus gitu. Saya ngomong gitu Bu sama mereka. Saya ngomong sama teman saya yang Kristen, tar dulu ya, gua mau sholat kayak Yesus gitu. Mereka kan bingung, loh kok sholat kayak Yesus? Nah baca Bible lu, di Bible lu Yesus sholat, saya bilang gitu. Baca di Bible mereka, Yesus sholat, sholatnya gimana? Sujud. Gitu. Anda di Matius 26:39. Matius 26. Dan nabi-nabi sebelum Yesus semuanya sujud Bu.
Jadi kadang-kadang dengan hal-hal seperti itu yang kita lakukan, seperti tadi yang Ibu tanya tanya ya, Yesus jenazah dikafanin, umat Islam dikafanin, berarti Yesus Muslim atau bukan? Nah, memang begitu. Jadi yang disempurnakan oleh Islam itu adalah syariatnya, bukan akidahnya. Ya. Kalau syariat itu kan yang kita lakukan sekarang mirip semua dengan apa yang tertulis di kitab mereka. Istilahnya kita ngikutin sunnah Yesus di Bible gitu loh. Sunnah Yesus gitu bilangnya. Tetapi kan yang kita lakukan sekarang itu kan walaupun sama tapi kan sudah disempurnakan dengan syariatnya Quran dan Sunnah. Jadi jangan malu-malu Bu kalau mereka mencoba menyamakan istilah kita dengan istilah mereka. Kita juga jangan sungkan-sungkan. Lu udah sholat belum kayak Yesus gitu? Lu sholatnya kenapa nggak kayak Yesus gitu? Orang Kristen kenapa kalau mati nggak dikafanin kayak Yesus gitu? Kan mereka imannya begitu. Mereka beriman Yesus mati, jenazahnya dikafanin. Nah kenapa kalian nggak dikafanin kayak Yesus gitu? Malah pakai baju pengantin masuk peti gitu. Yesus pernah makan babi nggak ya? Tanya gitu. Nggak ada di kitab mereka Yesus makan babi. Tanya lagi, Yesus sunat nggak? Kenapa kalian nggak sunat? Karena mereka ngikutin ajaran Paulus. Yesusnya sendiri sunat, mereka nggak sunat karena Paulus yang bilang kalau kamu sunat malah matinya Yesus di atas kayu salib nggak ada gunanya buat kamu. Nah, itu Paulus yang ngomong Bu. Jadi kadang-kadang dengan hal-hal ringan seperti itu nanti insya Allah bisa membuat mereka berpikir. Gitu ya Bu ya.